Alhamdulillah ya haqqa hamdi alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'd. Hadratul afadil, hadratul mukarramin yang kami takzimi, Kepala Otoritas Bandara Wilayah 3 Surabaya beserta seluruh jajaran pimpinan yang kami takzimi, para Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, puji syukur kita hadirkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas limpahan karunia-Nya kita dihimpun di dalam majelis ilmu, meskipun hanya secara daring, secara online, insyaallah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga, dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu sebuah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk memiliki keluarga yang dianugerahi oleh Allah sakinah, dianugerahi oleh Allah mawaddah, dianugerahi oleh Allah ar-rahmah. Ini adalah di antara tanda-tanda kebesaran Allah seperti yang difirmankannya dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Allah mengatakan wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu an khalaqa, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan lakum untuk kalian, min anfusikum, dari diri-diri kalian, azwaja, pasangan-pasangan hidup, litaskunu ilaiha, supaya kalian merasakan sakinah padanya, wa ja'ala, dan Allah menjadikan bainakum, di antara kalian, mawaddatan, cinta mawaddah, warahmatan, dan cinta yang disebut rahmah. Kalau sakinah cinta yang menenteramkan, maka mawaddah adalah cinta yang menggelorakan, dan rahmah adalah cinta yang hanya memberi tak harap kembali, bagi sang surya menyinari dunia. Ini tentu menjadi harapan kita semua bahwa dalam keluarga kita terwujud segala sesuatu yang menjadi tanda kebesaran Allah tersebut. Kata litaskunu ilaiha, supaya kamu merasakan sakinah, cinta yang menenteramkan kepadanya, ditafsiri oleh para ulama. Yang pertama, litastaifu biha, yang kedua, walita'tafu ma'aha, yang ketiga, walitamilu ilaiha, dan yang keempat, walitatma'innu biha. Yang pertama, litastaifu biha, supaya engkau bisa menjaga kesucian dirimu dengan kehadiran pasanganmu itu. Jadi disebut sakinah pertama-tama adalah terjaganya kesucian masing-masing suami istri karena kehadiran pasangannya. Dengan kehadiran seorang istri, seorang suami terjaga dari perbuatan yang keji dan mungkar.
Dengan kehadiran seorang suami, seorang istri terhindar dari hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sakinah sejati yang mana kemudian kita memahami dari sini ketentraman itu datangnya dari ingat kepada Allah. Orang yang ingat kepada Allah maka ingat akan perintah dan larangan Allah. Orang yang ingat akan perintah dan larangan Allah maka dia mentaati Allah dan menjaga dirinya agar tidak terjatuh ke dalam dosa-dosa. Disitulah ketentraman. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, jika ketaatan membahagiakan dan kemaksiatan menggelisahkan, itulah hati beriman. Hati yang beriman mengingat Allah dan dengannya dia tentram, lebih tentram lagi dengan ketaatan dan terjaga dari dosa-dosa. Jadi, kalau ada sebuah ikatan rumah tangga, suami istri selalu kompak, kemana-mana bergandengan tangan, senyum-senyuman tak henti-henti, bergandeng tangan kemanapun pergi, dan tidak pernah terdengar ada suara tinggi, tidak pernah terdengar ada cekcok, tidak pernah terdengar ada masalah. Tetapi, na'udzubillah min dzalik, insyaallah tidak ada di Indonesia kita, tapi saya pernah mendengar hal semacam ini ada di Nun Antah Berantah sana. Suami istri yang seakrab, sekompak, dan setidak pernah berkonflik ini ternyata memiliki kesepakatan. Suami istri bagi mereka hanyalah status legal, status formal. Sementara mereka menyepakati having fun, seneng-seneng, cari teman dating, sampai kepada perbuatan yang hanya layak dilakukan suami istri, ternyata keduanya menganut asas bebas. Suaminya bebas senang-senang dengan siapapun, istrinya juga bebas senang-senang dengan siapapun. Dan mereka tetap kompak dalam ikatannya sebagai suami istri. Ketentraman yang semacam ini tidak bisa disebut sakinah. Karena konsep tadi tentang sakinah adalah sakinah yang berarti litastaifu biha, menjaga kesucian satu sama lain, menjaga kemuliaan satu sama lain, dengan menjaga dirinya dari perkara-perkara yang dilarang, dengan menjaga dirinya dari perkara-perkara yang diharamkan. Itulah sakinah sejati, tentram, karena saling terbuka, saling jujur, saling bisa menjaga. Dengan keadaan rumah tangga yang semacam ini, tentu seorang bisa berada dalam suatu pekerjaan yang dilakukan dengan profesional, yang itqan, dengan kinerja yang produktif, dengan kebaikan-kebaikan yang besar. Karena dia ditopang oleh suatu keadaan tentram dalam arti yang hakiki. Tentram karena Allah, tentram karena setia, tentram karena taat, tentram karena kebajikan-kebajikan yang tumbuh di dalam keluarga. Litaskunu ilaiha, makna pertamanya litastaifu biha, supaya kamu bisa menjaga kesucian dirimu dengan kehadiran pasanganmu. Yang kedua adalah walita tofu ma'aha, dan supaya kamu bisa membangun atifah atau ikatan lahir batin di antara kalian berdua. Kata atifah, ikatan lahir batin ini diupayakan, diperjuangkan dari yang paling lahiriah sampai yang paling spiritual ikatannya. Yang paling lahiriah seperti yang kemudian dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat bercerita pada suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah ibunda kita Zainab radhiyallahu anha dalam keadaan rambutnya basah
setelah mandi jinabah. Maka sesampai di masjid, Nabi SAW bersabda kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan seorang wanita yang dijadikan syaitan sebagai penggoda baginya, dan dia tertarik kepada wanita itu, maka hendaklah dia segera pulang untuk menemui istrinya. Karena pada diri istrinya terdapat segala sesuatu yang ada pada diri wanita itu. Hanya saja lebih suci, lagi berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan gambaran tentang seperti apa seharusnya kesetiaan. Nabi SAW tidak menafikan untuk kita bahwa yang namanya tergoda bisa di mana saja. Tergoda bisa di jalan, tergoda bisa di kantor, tergoda bisa di pasar, di mal, tergoda bisa di tempat wisata, tergoda bahkan bisa di dalam gadget kita sendiri, handphone kita sendiri. Tetapi untuk menyelesaikan persoalan ketergodaan itu, maka anjuran Nabi SAW adalah jumpai istri, jumpai pasangan yang dihalalkan Allah, yang diikat dengan akad suci, yang diikat dengan mitsaqan ghalidha atau perjanjian yang berat, yang menggunakan asma Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ikatan penghalal apa yang mulia. Ini pengingat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian menjadi satu gambaran bagaimana dia diamalkan bahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Tergoda bisa jadi karena memang godaan bisa di mana saja. Tetapi menyikapi ketergodaan itu dengan langkah kembali kepada yang dihalalkan. Seperti kalimat di dalam tauhid kita, bahwa ada rukun nafyu, menafikan yang lain. Ada rukun isbat, menetapkan untuk diri satu saja, yaitu kalimat la ilaha. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi illallah, kecuali Allah. Kita juga mengatakan tidak ada hawa nafsu yang patut untuk diperturutkan, patut untuk dikejar, patut untuk dinikmati, kecuali kepada apa yang sudah disatukan dengan ikatan suci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pernikahan kita. Walita'tafu ma'aha, dan membangun atifah, ikatan lahir batin. Di paling lahir, demikian yang dicontohkan Rasulullah. Bagaimana dengan yang paling batin? Yang paling batin tentu dengan selalu menjaga cinta kita dengan doa-doa, menjaga pasangan kita dengan doa-doa, mendoakannya di saat sedang tidak bersama ataupun ketika saling mendoakan, berdua, dan mengungkapkan cinta itu perlu sesekali secara verbal. Ada yang mengatakan cinta kan yang penting bukti, bukan kata-kata. Tetapi dari pemahaman kita tentang cinta sejati kita sebagai hamba kepada Allah, kita akan sampai pada kesimpulan kata-kata sangat penting di dalam cinta. Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui isi hati kita, yang maha mengetahui segala yang ada dalam perasaan kita ataupun pikiran kita. Zat yang maha mengetahui ini kepada orang-orang yang mengaku cinta kepadanya masih memerintahkan agar mereka mengungkapkan cinta itu sehari semalam secara verbal, bitalaffuz, paling tidak 17 kali. Di mana? Di dalam suratil Fatihah, di setiap rakaat salat kita. Kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam.
Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Bismillahirrahmanirrahim untuk ma'rifatullah, untuk mengenal Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, kalau sudah kenal pasti cinta, maka inilah ungkapan cinta. Ar-Rahmanir-Rahim, kalau sudah cinta pasti berharap. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau sudah berharap, Maliki Yaumiddin, pasti juga ada rasa takut. Takut mengecewakan, takut membuat marah, takut melanggar apa-apa yang kemudian dibatasinya. Jadi, Alhamdulillahirabbil alamin adalah ungkapan cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala secara verbal, bitalafut. Karena membaca suratul Fatihah dalam setiap sholat kita itu adalah rukun. Dan para ulama menyatakan la salata illa bi Fatihatil Kitab, tidak ada salat kecuali dengan baca suratul Fatihah. Dan dalam suratul Fatihah ada bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin yang merupakan ungkapan cinta. Jadi kalau kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui isi hati, kita mengungkapkan cinta sehari semalam sampai 17 kali, maka bagaimanakah kepada pasangan kita yang tidak tahu isi hati, yang tidak bisa diajak ilmu kebatinan, ya, hanya dibatin saja, tidak akan kemudian bisa sampai. Maka lebih penting lagi, lebih perlu lagi bagi kita untuk mengungkapkan cinta secara verbal ataupun dalam cara-cara yang lain yang membuat dia mengerti betapa kita sangat mencintainya. Kalau kepada Allah I love you-nya 17 kali sehari, bagaimana kepada pasangan kita? Berapa kali I love you-nya sehari? Ibunda kita Aisyah mengatakan betapa ungkapan-ungkapan Rasulullah SAW kepada beliau itu menjadi kekuatan yang luar biasa bagi beliau. Menjadi penyemangat dan kebahagiaan yang sangat besar bagi beliau. Seperti yang diceritakan Bunda Aisyah ketika Rasulullah suatu hari mengatakan, aku melihat di dalam mimpiku, wahai Aisyah, ada sebuah tandu terbuat dari cahaya, diusung oleh para malaikat yang mulia, ditabiri oleh sutra yang halus dan berwarna hijau, kilau kemilau. Aku bertanya kepada malaikat yang menjadi pengusung tandu itu, siapakah yang ada di dalamnya? Malaikat pun menjawab, ini adalah istrimu di dunia hingga di surga. Maka aku pun meminta izin untuk membuka penutup tabirnya. Dan ketika aku buka, kulihat di dalamnya ada wajahmu di sana. Sebuah ungkapan yang Masya Allah, sederhana saja, tetapi menjadi begitu berharga bagi pasangan. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha juga sering meminta ketegasan Rasulullah SAW tentang eksistensinya. Ia untuk menunjukkan betapa pentingnya mengungkapkan cinta dan mengakui eksistensi dari pasangan kita. Aisyah bertanya kepada Nabi SAW itu pertanyaan yang sama selama berulang kali. Apa pertanyaan Bunda kita Aisyah? Wahai Rasulullah, kalau ada padang gembalaan yang luas, dan padang gembalaan itu pernah dipakai orang untuk menggembalakan kambing-kambingnya. Hanya ada satu padang gembalaan yang belum pernah dipakai orang untuk menggembalakan kambing-kambingnya. Maka kemanakah engkau ya Rasulullah akan menggembalakan kambing-kambingmu? Pertanyaan ini sering diulang, tetapi Rasulullah SAW juga dengan sabar selalu menjawab pertanyaan tersebut. Beliau mengatakan, wahai Aisyah, tentu akan aku gembalakan kambing-kambingku ke tempat yang belum pernah dipakai orang untuk menggembalakan. Pertanyaan ibunda kita Aisyah adalah pertanyaan simbolik untuk eksistensi beliau. Seakan-akan beliau hendak mengatakan kepada Nabi SAW, mengingatkan beliau SAW bahwa di antara istri-istri Nabi SAW
semuanya adalah janda. Hanya ibunda kita Aisyah, satu-satunya istri yang dinikahi Nabi SAW dalam keadaan masih gadis. Jadi maka simbolnya tadi dengan padang gembalaan yang pernah dipakai orang dan yang belum pernah dipakai oleh orang untuk menggembalakan kambing-kambingnya. Walita'tofu ma'aha, dan supaya kemudian kita membangun atifah dengannya. Yang ketiga, sakinah itu walitamilu ilaiha, dan supaya kamu memiliki muyul, kecenderungan untuk senantiasa ya dalam hati dan pikiranmu ada dia. Sudah bukan lagi aku dan kamu, tetapi sudah menjadi kita. Dalam gambaran Al-Quran Al-Karim, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagimu, kamu adalah pakaian bagi mereka. Kita sudah harus merasa satu dengan pasangan kita. Kalau digambarkan dengan pakaian, maka pakaian itu fungsi pertamanya melindungi dari segala bahaya di luar. Melindungi dari gigitan serangga, sengatan hewan berbisa, melindungi dari panas terik, melindungi dari hujan deras, melindungi dari onak dan duri, melindungi dari berbagai gangguan di luar sana. Maka suami istri harus saling melindungi. Tidak ada kebaikan kepada suami istri yang sudah saling menyakiti, saling menyerang. Sudah bukan lagi hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagi kalian, kalian pakaian bagi mereka. Yang kedua, fungsi pakaian adalah untuk menutupi aib, menutupi kekurangan, menutupi sesuatu yang tidak pantas dilihat orang lain, menutupi aurat kita. Itulah pakaian. Maka suami dan istri pastilah orang yang saling menutupi aib, saling menutupi kekurangan, saling menutupi apa-apa yang dilihatnya tetapi tidak pantas dilihat oleh orang. Inilah suami istri. Kalau sudah tidak seperti itu, saling mengumbar aib pasangannya di media sosial kepada orang lain, dicerita-ceritakan, maka tentu sudah bukan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Yang ketiga, fungsi pakaian itu adalah untuk memperindah, mempercantik, menghias diri kita. Pakaian adalah perhiasan. Maka suami istri saling memperindah, saling menghiasi, saling menjadikan satu sama lain lebih baik. Itu ketika kita membaca ayat hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ditamilu ilaiha, supaya kamu cenderung kepadanya. Juga artinya dulu mungkin ketika belum menikah, bapak-bapak ada rekomendasi kuliner enak agak jauh sedikit dari Surabaya pun, misalnya harus ke Bangkalan, dikejar gitu ya, nyari bebek yang enak gitu ya, misalnya gitu ya. Itu ketika belum menikah kita lakukan, ngejar kuliner sampai ke tempatnya, bahkan meski jauh ataupun mahal. Tapi begitu kita menikah, maka bahkan melihat makanan pun yang pertama kita pikirkan adalah yang di rumah makan apa. Oh, luar biasa. Jadi melihat makanan pun yang pertama kali kita pikirkan adalah yang di rumah makan apa. Ini ibu-ibu biasanya lebih dominan. Makanya hampir semua snack arisan, snack pengajian, snack acara dibawa pulang gitu. Sebuah gambaran bahwa ada satu semangat yang luar biasa dari seorang yang memiliki ibu yang memiliki
cinta dan perhatian kepada keluarga dan anak-anaknya. Saya tahun 2015 atau 16 agak lupa. Itu 2017. Ada safari dakwah di Amerika Serikat selama kurang lebih 21 hari, mengunjungi 11 kota. Jadi tiap 2 hari sekali pindah kota. Ketika itu ditawarkan oleh panitia. Setiap panitia di lokal masing-masing. Ada waktu ini mau jalan-jalan, di sini ada pemandangan indah, begini-begini. Saya mengatakan kalau pemandangan indah, nggak usah aja Pak. Loh kenapa? Kalau lihat pemandangan indah, saya malah sedih. Kok bisa? Iya, karena saya datang sendiri, tidak sama istri. Yang suka lihat pemandangan indah itu istri. Jadi kalau di sini saya diajak melihat pemandangan indah, nanti saya merasa sedih karena istri saya tidak ikut menyaksikan. Wah, gitu Ustaz. Ya. Terus jalan-jalan nggak Ustaz? Ya jalan-jalan boleh, tapi ke tempat-tempat yang istri saya kurang suka. Ya. Apa contohnya Ustaz? Museum atau galeri seni bolehlah kita jalan-jalan. Nah itu rasa bersalah saya tidak terlalu besar. Gitu. Jadi ada satu yang kemudian selalu mengikat kita, menyatukan kita dengan pasangan kita, dimanapun dan kapanpun. Itu yang disebut sebagai wali ta'tafu ma'aha. Sedemikian pula, tidak mungkin pasangan yang memiliki muyul seperti ini saling menjatuhkan satu sama lain. Ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana meluruskan seorang istri. Beliau pernah bersabda, wanita diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri. Dan tidak ada yang lebih bengkok daripada tulang rusuk yang sebelah kiri. Maka, kalau kalian memaksa untuk meluruskannya, dia akan patah. Tapi kalau kalian mendiamkannya, dia akan tetap bengkok. Ini petunjuk beliau. Bagaimana suri teladan dari beliau? Ada satu kejadian menarik. Pada suatu hari ada tamu berkunjung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun menerima mereka di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW berbincang dengan mereka. Salah seorang istri Nabi SAW yang lain, Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu anha, rumahnya ada di seberang rumah Bunda Aisyah. Beliau melihat setelah sekian waktu, Nabi SAW dan para tamu ini belum disuguh apa-apa. Belum diberikan makanan ataupun kudapan. Maka segera dia siapkan makanan. Dia letakkan di atas piring besar, kemudian dia bawa. Lalu dia serahkan kepada seorang jariyah. Dia perintahkan jariyah itu untuk mengantar kepada Rasulullah SAW dan para tamu yang sedang berbincang di rumah Aisyah. Dibawalah oleh sang jariyah. Makanan tersebut diletakkan di hadapan para tamu Nabi SAW. Nabi SAW mengucapkan terima kasih dan mendoakan kebaikan untuk jariyah tersebut dan untuk Ummu Salamah. Kemudian menyilakan para tamu untuk makan. Tafadhalu kulu, silakan makan. Ketika para tamu sedang mengulurkan tangannya untuk mencomot hidangan makanan dari wadah, ibunda kita Aisyah merasa dilanggar kedaulatannya. Ini tamu saya, tamunya di rumah saya. Siapa yang berani memberikan makanan kepada mereka tanpa seizin saya? Maka ibunda kita Aisyah yang cemburu dan merasa dilanggar kedaulatannya itu bergegas mendatangi Nabi SAW dan para tamu tersebut. Kemudian oleh ibunda kita Aisyah, piring tempat hidangan itu pun dipukul sampai kemudian jatuh dan pecah berantakan. Kemudian kita bisa melihat seperti apa reaksi Nabi SAW ketika istrinya membanting piring makanan tersebut di depan tamu. Apakah Nabi berdiri berkacak pinggang kemudian mengatakan, kamu istri gak tahu diri? Nah, kalau suami mengatai istrinya gak tahu diri, berarti suaminya juga gak tahu diri. Kalau suami merendahkan istrinya,
berarti dia merendahkan dirinya sendiri, menjatuhkan dirinya sendiri. Dan Rasulullah SAW sama sekali tidak bangkit, tidak bergerak, hanya tersenyum sambil menunduk. Ibunda kita Aisyah kembali masuki kamarnya dan biliknya, kemudian menutup pintu dengan keras. Maka Nabi SAW turun dari duduknya. Beliau ambili pecahan-pecahan piring yang berserakan. Beliau letakkan di atas telapak tangannya. Beliau ambili makanan-makanan yang berhamburan. Yang kotor beliau bersihkan dengan ujung gamisnya. Lalu diletakkan kembali di atas piring yang tadi. Lalu Nabi SAW pun menghidangkan kembali makanan tersebut kepada para tamu. Kemudian beliau bersabda, "Kulu wal afu gharat ummukum." Silahkan dimakan dan mohon maaf, ibu kalian hanya sedang cemburu. Solutif dan komunikatif. Terjelaskan semuanya, ada solusi, dan tidak ada pihak yang dijatuhkan kehormatannya. Kita tahu setiap orang yang melakukan hal yang kasar kepada orang yang dicintainya, beberapa detik kemudian pasti akan merasa menyesal. Demikian pula ibunda kita Aisyah. Dia menyesal telah membanting piring tersebut. Maka dia kembali mendekat kepada Rasulullah SAW. Dalam bahasa kita sekarang, kemudian beliau mengatakan, "Aduh, terus gimana?" Maka Nabi SAW pun lagi-lagi menjawab dengan kalimat yang sangat solutif. Beliau mengatakan, "Wahai Aisyah, piring diganti piring, makanan diganti makanan." Perhatikan, kalau Nabi SAW ketika Aisyah membanting piring, beliau berdiri berkacak pinggang, menunjuk-nunjuk muka, marah-marah. Maka pada saat itu kredibilitas beliau jatuh. Maka pada saat itu berarti beliau melukai dirinya sendiri karena menjatuhkan, menjelekkan istri di depan para tamu. Tidak, Nabi SAW sama sekali tidak melakukan itu. Atau sebaliknya, kalau Nabi SAW ketika bunda kita Aisyah sudah menyadari kesalahan, terus gimana? Lalu beliau SAW bersabda, "Udah sayang, gak usah dipikirkan, pokoknya I love you." Nah, ini namanya membiarkan tetap bengkok. Kalau berdiri, menghujat berarti mematahkan. Kalau seperti tadi berarti membiarkan tetap bengkok. Maka Nabi SAW memberikan contoh di sini, bahwa beliau SAW tidak menjatuhkan, tidak mematahkan, dan sekaligus juga tidak membiarkan tetap bengkok. Litamilu ilaiha. Orang kalau litamilu ilaiha, dalam hati dan pikirannya terisi oleh keluarga. Dulu ada gadget baru keluar, dibeli. Sekarang ada gadget baru keluar yang dipikir istri di rumah dan anak-anak, apa ya yang menjadi kebutuhan mereka yang belum dipenuhi. Itu sesuatu yang indah. Dan orang yang melatih muyulnya, lama-lama nanti bisa bicara tanpa kata, bisa saling mengerti tanpa bicara, insyaallah. Pada zaman handphone itu cuma bisa telepon dan SMS, ada seorang suami pergi sholat Jumat. Handphonenya dia tinggal di rumah, direcharge, diisi ulang baterainya. Ketika dia sedang sholat Jumat itu, istrinya kepikiran, suamiku lagi Jumatan, samping masjid ada tukang bakso yang rasanya enak, yang langganan waktu sebelum menikah. Hitung-hitung nostalgia, pesan bakso ke suami biar nanti dibawain mumpung anak-anak belum pulang. Mas, beliin bakso 2 ya, buat makan berdua di rumah. Hitung-hitung nostalgia, soalnya dulu kita sering makan bakso berdua. Send, dikirim. Sang suami tidak tahu ada pesan itu karena dia sedang berada di masjid dan handphonenya ditinggal di rumah. Tetapi entah mengapa setelah sholat Jumat, dia kepikiran untuk
memberi surprise kepada istrinya, kejutan, tanda sayang. Yang terpikir pertama adalah bakso. Maka dia pun bergegas membeli bakso 2 bungkus, serta seluruh pelengkapnya, dibawalah pulang ke rumah. Sang istri ketika pintu diketuk menyambut Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dibukakan. Sang suami yang semula meletakkan plastik berisi bakso di belakang punggung, kemudian menunjukkan bakso tersebut. Surprise! Gitu. Istrinya mengatakan, makasih ya mas ya, untuk aku tadi pesen, jadi mas bisa beli bakso. Kita bisa makan bakso berdua di rumah. Betul-betul nostalgia. Ya, meskipun makannya di sini bukan di warungnya, gitu kan. Kata suaminya, kok kamu nggak kaget sih, Dek? Kaget gimana? Kan aku yang pesen. Pesen di mana? Aku kan SMS kemas kan? Dek, coba lihat, Dek. Stop kontak di sana itu, Dek. Ada apa di sana, Dek? Iya, ada HP-nya, Mas. Jadi Mas nggak bawa HP? Enggak. Jadi Mas belum buka SMS dari aku? Belum. Terus dari mana Mas tahu aku pesan bakso? Ya Allah, Dek. Aku nggak tahu. Aku tuh pengen ngasih surprise, kejutan. Istrinya bilang, kok kita bisa nyambung ya, gitu ya. Tabaraka rahmat. Ini proses, ditamilu. Yang keempat, walitatma'innu biha, intinya sakinah itu adalah itmi'nan. Dan tadi sudah kita sebut, itmi'nan itu ketentraman yang asalnya dari Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Jadi tentang pasangan pun kita menitipkannya kepada Allah. Yang kita ingat adalah Allah yang mengaruniakan kepada kita pasangan itu. Maka akan menentramkan kita. Ketika bersama, saling menguatkan dalam ketaatan. Maka dalam hadis, Nabi SAW bersabda, Allah merahmati seorang suami yang bangun qiyamul lail. Dia bangunkan istrinya untuk qiyamul lail. Kalau istrinya tidak mau bangun, dia percikan air dengan lembut ke wajahnya. Dan Allah merahmati seorang istri yang bangun qiyamul lail. Dia bangunkan suaminya untuk qiyamul lail. Kalau suaminya tidak mau bangun, maka dia percikan air dengan lembut ke wajahnya. Demikian pula ketika sedang dalam tugas masing-masing, tidak sedang bersama, maka saling menitip dengan saling berdoa kepada Allah untuk kebaikan pasangannya. Itmi'nan. Demikian pula suami memberikan perhatian, melibatkan istri dalam hal-hal yang ada dalam hidupnya. Sekedar naik pesawat, dia sedang tugas di luar. Maka ketika akan boarding memberi kabar, doanya sayang, ini sudah mau boarding. Ketika landing, sampai di tempat, sampai ke tujuan dengan selamat. Maka dia mengatakan, Alhamdulillah sudah touchdown. Sampai di tempat lokasi. Doain acaranya sukses ya. Sekedar hal semacam itu akan menjadi penguat dan penaut kebersamaan dan ketentraman di antara satu dengan yang lain. Itulah kekuatan yang luar biasa dari itmi'nan. Litaskunu ilaiha sakinah. Yang kedua kita tadi membicarakan wa ja'ala bainakum mawaddatan. Dan Allah menjadikan di antara kalian ada cinta yang bergelora. Nah, kalau sakinah itu menenteramkan, maka mawaddah yang menggelorakan, yang membuat bersemangat, yang membuat kemudian dia dipenuhi oleh ruh perjuangan, juga di dalam bertugas, juga di dalam mencari nafkah, juga di dalam menjemput rizki, juga di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada di institusinya. Disitulah diperlukan mawaddah. Kalau sakinah menenteramkan suami,
dan istri dari beban-beban di luar, dari pekerjaan yang penuh dengan stres, dari keadaan yang berat untuk dijalani, dia ditentramkan dengan sakinah. Tapi tentu tidak hanya tentram semata-mata, tetapi juga gelora. Ada satu yang menyala-nyala yang buat dia bersemangat untuk keluar, untuk berjuang, untuk berkontribusi. Maka mawaddah wujud dalam cara mencintai yang sesuai dengan ilmu. Cara mencintai yang satu sama lain dapat saling menopang dan mendukung. Banyak rumah tangga bermasalah, bukan karena kurangnya cinta, tapi kurangnya ilmu tentang cinta. Banyak suami merasa sangat mencintai istrinya, tapi istri yang ngadu kepada psikolog, dia merasa diabaikan, merasa dianggap tidak ada. Atau sebaliknya, banyak istri merasa sangat mencintai suaminya, tapi suaminya merasa dikekang dan ditindas terlalu berlebihan. Hal semacam ini terjadi karena kita mencintai pasangan kita dengan cara kita ingin dicintai, bukan dengan caranya dia untuk ingin dicintai. Itu hal yang sangat penting untuk dikuasai ilmunya, karena laki-laki dan perempuan berbeda. Berbeda dalam anatomi tubuhnya, berbeda dalam fisiologinya, berbeda tentang hormon-hormon yang bekerja padanya, berbeda tentang bagaimana caranya berpikir, bagaimana caranya menghadapi masalah, bagaimana caranya meredakan ketegangan, bagaimana caranya mempersepsi dan menjaga hubungan, bagaimana melakukan semua hal itu dengan bingkai cinta yang bergelora. Ini sangat memerlukan ilmu bagi masing-masingnya. Sedemikian pula nanti ketika bicara tentang rahmah. Karena rahmah itu hanya memberi tak harap kembali bagi sang surya meniri dunia, maka rahmah wujud dalam kehidupan keluarga kita sebagai yang mau mengerti bahkan sebelum dijelaskan, sebagai yang memaafkan sebelum diminta, sebagai orang yang memahami dalam kesulitan-kesulitan yang harus dijalani oleh keluarganya. Ini sebuah hal yang sangat luar biasa yang Bapak Ibu sudah bisa bayangkan kalau terpenuhi sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam kehidupan rumah tangga, seseorang akan tentram namun bersemangat dan terbimbing oleh berbagai nilai utama. Maka kita bisa membayangkan kinerja yang dahsyat dan profesional di dalam institusi. Karena seorang mukmin yang beres urusan-urusan di rumahnya akan membuatnya mampu untuk membereskan apa-apa yang ada di hadapannya, pekerjaannya, kantornya, dan sebagainya. Dengan sakinah, mawaddah, dan rahmah di rumah, tentu dalam bekerja dia bisa itqan, ditekuni sampai ahli, dilaksanakan sesuai job description, dilakukan dengan profesionalisme yang sangat tinggi. Itu itqan. Allah dalam hadis Nabi SAW disebutkan sangat mencintai orang yang itqan atau profesional, mumpuni, diandalkan dalam amal-amalnya, pekerjaan-pekerjaan. Demikian pula dengan begitu dia menjadi ihsan, bukan cuma itqan, melainkan ihsan. Ihsan itu berarti melakukan sesuatu melampaui apa yang diharapkan dari klien, dari customer, dan lain sebagainya. Di situ dia bertindak bukannya dengan ihsan,
Bukannya dengan itqan, tapi ihsan. Memberi added value, nilai lebih dari dirinya terhadap tugas-tugas yang diembannya. Ada seorang dokter yang ihsan, maka dokter ini akan dicintai oleh masyarakat. Dokter yang ramah, yang baik hati, yang menyapa dengan simpatik, yang tersenyum dengan sangat menarik. Segala sesuatunya. Sampai dikatakan ada yang tidak sakit ingin berobat kepada beliau. Nah, ini karena ihsan. Jadi di dalam melaksanakan tugas-tugas kita, di kantor kita, di institusi kita, di perusahaan kita, penting untuk ihsan. Melakukan sesuatu, melampaui job desk-nya, melampaui kontrak kerjanya. Tetapi menjadi sebuah ciri khas, kekuatan yang baik seperti itu. Yang berikutnya adalah ikhlas, bahwa yang dilakukan dalam pekerjaannya semuanya karena Allah, bukan karena inspektorat, bukan karena supervisor, bukan karena manajer, bukan karena direktur melihat, tapi betul-betul yakin Allah Subhanahu wa taala yang melihat ini. Itqan, ihsan dan ikhlas. Karena di rumah ada sakinah, mawaddah dan rahmah. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.